saya ingin menanyakan hal materi yang tadi Ustadz sampaikan. Ustadz tadi menyampaikan terkait dengan ada bagian tubuh kita yang kita bisa rasa, kita lihat, badan, dan juga ruh. Yang ingin saya tanyakan adalah konsep ruh. Jika ada teman kami yang memang non-muslim, lalu kemudian menanyakan terkait tentang konsep ruh ini, yang mana mungkin pemikirannya ada pemikiran dari sisi materialis. Apa yang bisa kita jawab tanpa harus melanggar syariah yang kita pahami? Itu saja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir semua agama meyakini adanya ruh. Makanya orang barat yang berfilsafat materialisme sekalipun, tetap ketika terjadi kecelakaan di laut, di udara, mereka tetap menyebut SOS, save our soul. Selamatkan ruh, selamatkan jiwa kami. Dan kita sebagai orang Indonesia, walaupun ada non-muslim, sepakat itu. Maka dia katakan, bangunlah jiwanya, bangunlah badan. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kalau ada agama di Indonesia yang tidak percaya ada roh, maka saat nyanyi itu dia diam aja. Bangunlah, bangunlah badannya. Karena yang dia lihat hanya badan. Jadi hampir semua meyakini ada roh, bahwa nanti kita akan mati, ruh kita akan diadili. Perbedaannya hanya pada konsep Allah, bahwa kita meyakini qul huwallahu ahad, esa tunggal tak berbilang, Allahu samad, meminta hanya kepada dia saja, tak boleh minta kepada yang lain. Lam yalid, dia tidak beranak, walam yulad, dia tidak diperanakkan. Dipejam mata nampak bayang-bayang hitam, kuning, hijau, terlintas macam-macam gambar. Itukah dia? Ma khatara bibalik fallahu laisa kadzalik. Apa yang terlintas di pikiranmu, maka itu bukanlah Tuhan. Apa yang terlintas dalam kepalamu, maka Allah tidak seperti itu. Karena Allah itu adalah wa yakuhu kufuwan ahad. Tak ada satupun yang setara dengan dia. Insya Allah dengan orang di Indonesia selesai, walaupun non-muslim, karena mereka percaya kepada roh. Bagaimana dengan kawan yang bukan orang Indonesia, atau orang Indonesia tapi terkontaminasi kepalanya dengan aliran ateis? Di Indonesia orang ateis tidak punya tempat, karena sila pertama Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Tapi ketika nanti ketemu dengan orang yang tak percaya pada Tuhan, mana itu Tuhan? Kalau memang ada Tuhan itu mana? Mana dia? Saya mau lihat Tuhan itu. Itu pertanyaan tertua dalam surat Al-Baqarah ketika Bani Israel yang dibawa oleh Nabi Musa menyeberang dari Mesir menuju Palestina. Orang Mesir, orang Israel minta kepada Musa. Apa kata mereka? Ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tidak mau percaya kepadamu sebelum kami melihat Tuhan itu nyata di depan mata kami. Mana Tuhan itu Musa? Maka nanti kalau teman-teman ada orang nantang gitu, mana Tuhan itu? Habis itu tempeleng dia langsung. Oh, paham. Habis itu tanya, ente marah ya? Iya, mana marah itu? Bisa kita tunjukkan, ini loh marah itu. Tak ada. Marah, benci, rindu, cinta, rasa, tak ada. Maka setiap orang yang ingin mengungkapkan rasa dengan kata-kata, kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Semua kata yang diungkapkan untuk mewakili rasa yang tak kelihatan itu, semua kata itu dusta. Contohnya, ini yang baru-baru kenal lalu ingin nikah, perempuannya nggak mau diajak nikah. Apa kata si laki-laki? Kan ku nanti kau 1000 tahun lamanya. Bohong. 1000 tahun. 40 aja udah kena diabetes. Oleh sebab itu ini bicara tentang ada rasa. Ketika Imam Abu Hanifah, namanya Nu'man bin Thabit, nama populernya Imam Hanafi, bertemu dengan ateis yang tak bertuhan. Hanafi, kalau memang Tuhan itu ada, mana dia? Imam Hanafi berkata, kebetulan mereka bicara di tepi laut.
Engkau pergi ke tengah laut naik kapal kayu, sampai di tengah laut terombang-ambing, dipukul ombak, dihempas gelombang, kakimu tidak injak ke bawah, tanganmu tidak menggapai apa-apa, tepian tidak kelihatan, dan engkau hanya berpegang pada satu kayu pecahan kapal. Apakah dalam hatimu ada merasa di sana ada kekuatan yang maha besar? Ya, itulah Allah. Hanya saja kau tak tahu siapa namanya. Datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengasih tahu bahwa nama dia. Siapa dia? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apakah dia mengantuk kalau tidur malam? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Apa harta punya dia? Tuhan itu kaya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Selain daripada dia ada yang bisa ngasih pertolongan. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Tahu tak dia apa yang ada terbersit dalam hati saya? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Bagaimana kekuasaan dia? Apakah dari Sabang sampai Merauke? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Sulitkah dia mengatur berapa tetes hujan yang jatuh di sana? Berapa buah yang matang di sana? Berapa anak ikan, cacing-cacing tanah di dalam sana? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la ya'uduhu hifdzuhuma. Tak ada berat bagi dia untuk menjaga langit dan bumi. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Itu makanya kalau ayat kursi itu dibaca, kuat iman kita, setan lari. Bukan mantra abim salabim abrakadabra. Ustaz, saya baca ayat kursi kok setannya enggak lari. Orang ente 11-12 sama setan. Oh, lari. Kuatkan. Kira-kira itulah yang dapat saya jawab. Wallahu a'lam. Mbak Marine Zumarni. Pakai S. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau menanya. Saya kan sudah menikah udah hampir 21 tahun. Dan anak saya juga sudah dewasa. Nah, kita pada ibu-ibu, mungkin saya juga mewakili semua ibu-ibu di sini. Doa apa yang paling baik untuk supaya anak kita dan semua keturunan kita itu soleh dan soleha? Karena memang kan tugas kita, anak-anak itu kan amanah buat kita. Jadi saya minta itu doanya Pak Ustadz. Doa apa yang paling baik dan kapan waktunya untuk supaya anak-anak kita dan keturunan kita menjadi soleh dan soleha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Rabbana hablana minas salihin. Kalau dalam bentuk tunggal sendiri, Rabbi habli minas salihin. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam dikabulkan Allah, minta dapatlah Ishak dan Ismail. Yang kedua, doa Nabi Zakaria, lahirlah anak soleh juga bernama Yahya. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Yang ketiga, doanya ibadur rahman. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Yang keempat, bahwa aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Allah ketika dia sedang bersujud. Tempatnya saat bersujud. Tapi ini ayat Al-Quran nggak boleh dibaca waktu sujud. Saat itu posisinya bukan sebagai ayat, tapi sebagai doa. Perempuan maaf, dalam keadaan menstruasi tak boleh baca Quran. Tapi ketika posisinya sebagai doa, maka boleh dia baca. Contoh, naik kendaraan. Rabbana subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Boleh dia baca. Karena saat itu posisinya bukan ayat tapi sebagai doa. Waktu yang paling afdal tahajud malam. Tahajud tidak bisa, duha. Duha tidak bisa, kapan Allah Ta'ala memperkenankan doa. Adab-adabnya menghadap ke arah kiblat. Kalau berwudu, baik. Didahului salat sunat, hajat 2 rakaat, amat sangat baik. Salat sunat dalam keadaan wudu, salat sunat berdoa kepada Allah. Bagus lagi berdoa dengan tawassul. Tidak membawa tangan hampa kosong, tapi ada yang disebut dalam doa. Hadisnya Sahih Bukhari tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua. Tiba-tiba pintu gua tersumbat, tertutup, lalu dia berdoa, ya Allah,
aku pernah punya pembantu. Pembantuku itu pergi. Sebelum dia pergi, gajinya tidak diambil. Maka gajinya aku belikan kambing, kambingnya beranak pinak, banyak. Tiba-tiba pembantuku itu datang, lalu aku panggil dia, hei pembantu, kemari. Ambil kambing-kambingmu ini semua, ambillah. Maka aku bermohon kepadamu, ya Allah, berkat kemuliaan sedekahku itu, bukakan pintu gua ini, terbuka. Itu dalil boleh berdoa menyebut amal bertawassul namanya. Ya Allah, berkat anak yatim yang kusekolahkan itu kemarin, walaupun cuma sebulan aja. Tapi jangan ditulis di medsos. Jangan kuat-kuat. Kadang ada juga orang berdoa ini biar dilupain dengan sebelah. Ya Allah, berkat masjid yang kubantu 100 juta kemarin. Yang disebutkan. Yang kedua, orang dalam gua tadi berdoa, ya Allah, aku punya seorang ibu dan ayah. Setiap aku pulang membawa susu kambing ke rumah, istriku menangis belum makan, anakku meraung kelaparan, tapi ku tunggu ibu dan ayahku terbangun. Setelah mereka terbangun baru ku berikan. Kalau memang baktiku kepada engkau ini membuat doa terkabul, kabulkan doa, terbuka. Yang ketiga, ya Allah, aku tidak kaya seperti dia bisa bersedekah, dan aku tidak bisa berbakti karena orang tuaku sudah meninggal. Aku hanya melakukan satu, hampir melakukan perbuatan dosa, tapi tidak jadi karena takut kepadamu. Kalau rasa takut ini pun bisa membuat doa terkabul, bukakan pintu, terbuka pintu gua. Oleh sebab itu, berdoa ada waktunya, ada adabnya, dan dengan tawassul baik. Mudah-mudahan anak-anak kita dijaga, dipelihara dari perbuatan maksiat dan dosa. Baik, yang ketiga, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Batu Jajar Bandung ingin menanyakan, ada dua pertanyaan di Pak Ustadz. Yang pertama tentang haji. Nah, kita berangkat haji karena kaitannya dengan yang pegawai negeri sipil, TNI Polri. Misalnya mereka ini diberikan utang oleh BRI misalnya dalam jumlah yang lebih besar. Namun dia di dalam perjalanan hutang piutang ini dia sudah mampu untuk berangkat ke haji, sementara hutang piutang di BRI ini belum lunas. Nah, kaitannya dengan hadisnya itu mengatakan bahwa bagi orang yang mampu, katanya mampu itu berarti dalam arti mungkin secara finansial, secara fisik atau secara ilmu. Untuk yang pertama. Yang kedua, Pak Ustaz, boleh dua ya? Dua boleh ya. Yang kedua, kaitannya dengan Bismillahirrahmanirrahim yang pernah kami pelajari. Huruf Bismillahirrahmanirrahim ini ada 19 huruf, namun di dalam ajaran ini selalu membawa ke arah kemakrifatan. Di dalam ajaran itu ya, kaitannya dengan sifat 20 sifat 20, sifat Allah yang ke-20 itu sampai mutakaliman itu sampai ke Bismillahirrahmanirrahim, mim terakhir. Kaitannya dengan huruf yang pertama yang tidak tertera di dalam Bismillahirrahmanirrahim, huruf alif rahasia itu katanya ada di dalam diri kita untuk melengkapi daripada 20 sifat tadi. Mungkin untuk jelasan seperti itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, bolehkah berhutang untuk ibadah? Kurban bulan Zulhijjah. Kita punya padi, nanti panennya bulan Muharram. Maka saya ngomong sama Haji, Pak Haji Titang Tomo, ya, pinjam saya uang Pak 5 juta. Untuk apa Pak Ustaz? Untuk saya kurban bulan Zulhijjah. Insya Allah itu padi saya sudah menguning, nanti bulan Muharram panen. Boleh. Kenapa? Ini termasuk dain yurja ada ada hutang, tapi yang diharapkan membayarnya ada. Nah, itu boleh. Yang tak boleh itu, Pak Haji pinjam saya 5 juta. Bayarnya apa? Serahkan pada Allah SWT. Karena dia punya gaji pokok 5 juta, diambilnya 4, yang 1 itu dia setorkan sampai masanya tetap juga terbayar. Andai dia meninggal sekalipun di tanah suci, tetap ada pensiunnya.
maka termasuk dalam kategori dain yurja adauhu, hutang yang bisa diharapkan pembayarannya. Begitu dalam kitab Majmu' Fatawa, Majmu' kumpulan fatwa, fatwa. Tapi katanya yang berangkat itu walillahi 'alan nasi hijjul bait, dianjurkan berangkat man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu. Dia dihukum mampu karena kondisi zaman dulu punya onta langsung pergi ke Makkah. Zaman sekarang punya uang belum tentu bisa berangkat. Fine plus saja belum tentu bisa berangkat. Plus pun sekarang mesti 3 tahun menunggu. Nah, oleh sebab itu maka dia nabung, dia bayar, dia store, lalu kemudian setelah 10 tahun berangkat, sisa 2 tahun, tetap utangnya itu tidak menyebabkan hajinya tidak sah. Hajinya tetap sah. Yang kedua, ada dalil tertinggi Quran. Di bawah Quran, hadis. Di bawah hadis, ijma'. Ijma' konsensus, kesepakatan. Di bawah ijma' qiyas. Qiyas itu artinya analogi. Analogi mencari hukum yang belum ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah kepada hukum yang sudah ada dengan melihat titik persamaan. Contoh, sabu-sabu. Tak ada dalam Quran. Tak ada sabu-sabu dalam Quran, dalam hadis. Dari mana pengambilan sabu-sabu? Qiyas, analogi. Dikiaskan ke khamar. Kalau khamar menghilangkan akal, sabu-sabu lebih menghilangkan. Maka hukum khamar sama dengan hukum sabu-sabu. Itu namanya qiyas. Tapi ada 6 lagi dasar pengambilan hukum dalam Islam. Syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab, 10 pengambilan hukum. Pertanyaan yang kedua, bahwa bismillahirrahmanirrahim banyak beda dengan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau bismillahirrahmanirrahim banyak enggak pakai alif. Kalau iqra bismi rabb banyak pakai alif. Bismillahirrahmanirrahim alifnya enggak ada. Alifnya itu ada dalam diri kita, bentuknya seperti huruf alif bercahaya. Tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam ijma', tidak ada dalam qiyas. Lalu orang mengaku dia mendapat itu dari laduni, mendapat dari ilham, mendapat dari... Boleh jadi itu dapat dia untuk diri dia sendiri sebagai ilham. Dia tidak disuruh untuk mengajarkan. Boleh jadi dia dapat itu dari perenungan dia. Tapi yang lebih selamatnya kalau kita dapat ilham untuk diri kita saja. Adapun kita ajarkan siapa yang tidak tahu huruf alif pada bismillah ini bahwa dia cahaya dalam dirimu, maka saya sendiri sampai sekarang tak berani mengajarkan kalau tidak dari guru-guru itu kepada guru bersanad. Makanya saya lebih selamat selalu mengatakan menurut Imam Hanafi, menurut Imam Maliki, menurut Imam Syafi'i. Adapun mengkaji yang tidak ada di kitab, ini bukan kaji orang sembarangan Ustaz, ini dapatnya setelah puasa 3 hari 3 malam datang segala macam. Saya termasuk yang tidak begitu mengajar. Saya takut karena semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kesempatan bisa bertemu dengan guru besar Ustadz Abdul Somad. Barakallah. Saya baru saja menikah. Saya berharap bisa mendapatkan nasihat sedikit mengenai pernikahan, baik yang baru menikah maupun teman-teman yang sudah lama menikah. Sedikit nasihat mungkin Ustaz. Terima kasih. Pertama saya ucapkan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma, berikan berkah kepada mereka berdua ya Allah. Wa baraka alaikuma, berikan berkah dalam mengharungi kehidupan senang dan susah, lapang dan sempit. Wa jama'a bainakuma fi khair, disatukan dalam kebaikan. Hadis sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mesti difahami bahwa karena jodohlah engkau bertemu, bukan karena bertemu lalu berubah menjadi jodoh. Karena bertemu lalu berjodoh, atau karena ada jodoh maka bertemu? Karena ada jodoh maka bertemu. Berapa banyak orang yang bertemu tapi tak berjodoh? Berapa banyak orang yang berjodoh baru sekali bertemu langsung jadi? Tapi jangan gara-gara ini lalu tidak usaha.
Nah, ini yang jomblo-jomblo besok nyantai aja. Nanti nggak ada usaha. Bukan pertemuan yang membuat jodoh, tapi jodohlah yang buat bertemu. Makanya harus ada ikhtiar dan usaha. Ini jodoh saya, bahwa saya sudah dikasih air hari ini 2 botol, 1 gelas dengan permen. Ini jodoh saya, rezeki saya ini. Tapi kalau saya tidak berusaha untuk mengambilnya, membukanya, rupanya kosong. Harus ada ikhtiar. Allah kasih mata, Allah kasih telinga, Allah kasih tenaga, Allah kasih kudrat kemampuan, Allah kasih iradat kehendak. Maka gunakanlah potensi yang ada. Maka pahamilah wahai saudaraku, bahwa kalian dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak orang sekarang salah jawab. Mas, iya, itu istrinya? Iya. Ketemu di mana? Salah sambung. Maka sejak hari ini katakanlah, aku tak pernah mencari dia, dia tak pernah mencari aku. Allah yang sudah mempertemukan kami. Gitu. Walaupun udah tua, nggak apa-apa. Setelah yakin bahwa itu adalah skenario kehendak Allah, yang kedua, khuliqatil mar'atu min dhila'. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Wajuha a'laha, tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Idza akhazta aqamtaha kasartaha. Kalau kau paksa harus lurus, dia patah. Perempuan ini tulang rusuk yang bengkok. Kalau kau paksa lurus, patah dia. Tapi kalau kau ikut, kau jadi bengkok. Kan susah itu. Kalau diluruskan, patah dia. Kenapa nggak pakai jilbab? Patah dia. Maka pakai lembut lah, pakai jilbab ya. Tak usahlah saya ajari, paham lagi itu. Pandai-pandai. Yang ketiga, man tazawwaja faqad istakmala al-iman. Siapa yang menikah, dia sudah menyempurnakan setengah iman. Iman itu 100%. Siapa yang sudah menikah, imannya sudah download 50%. Sisanya bukan menikah lagi. Ini perlu saya luruskan ibu-ibu, karena banyak sekarang jamaah yang sudah pandai menafsirkan sendiri. Sisanya falyattaqillaha fin nisfil baqi, takwa kepada Allah. Setakwa-takwanya anak lajang pemuda jomblo yang belum menikah, imannya baru 50. Sempurnakan dengan menikah. Sebaliknya yang sudah menikah walaupun tidak takwa sudah 50. Tinggal takwa sedikit aja lagi. Oleh sebab itu maka bersyukur kita, sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan yang belum berjodoh ditemukan Allah jodoh. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Masih ada. Ini baru 3. Yang keempat, dulu ketika engkau sendirian, wahai saudaraku, yang kau urus solatmu saja, yang kau urus jilbabmu saja. Oh, tak pakai jilbab. Tapi setelah kau menikah, sekarang ada beberapa gerbong kereta di belakangmu, tanggung jawabmu besar. Dulu yang penting solat sudah, tapi sekarang kau sudah menjadi imam. Berusahalah menjadi imam yang baik. Yang kelima, nikah dalam Islam bukan hanya seks, tapi ada yang lebih bermakna daripada itu. Ada amal yang mengalir. Yang tadi rajin sholat duha, stop kalau mati. Yang rajin baca zikir doa, habis kalau mati. Tapi yang menikah ada amal yang tidak mati. Waladun salihun, anak yang soleh. Mudah-mudahan dari kalian berdua dan yang lain-lain diberikan Allah anak-anak yang soleh dan soleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, yang kedua, Rina, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, kalau misalnya mencari keberkahan melalui makanan-makanan misalnya yang biasa dimakan oleh Habib, Ustazah, setelah misalnya diberikan tetapi sisa dari makanan-makanan Habib atau Ustazah itu tidak habis, apakah kita sebagai
murid-muridnya ini untuk memakan sisa dari makanan ustadz atau ustazah atau habib tersebut disyariatkan untuk mendapatkan berkah atau bagaimana? Terima kasih. Ada sahabat Nabi namanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid suatu hari kehilangan pecinya, topinya. Mana topi saya? Mana topi saya? Mana topi saya? Kata temannya, kenapa ente pusing nyari topi hilang? Di pasar kan banyak jual topi. Kata dia, bukan masalah topinya, tapi dalam topi itu ada rambut Rasulullah SAW. Itu dalil ngambil berkah dari fisik Nabi. Lalu kemudian tentang mengambil berkah dari keluarga Nabi, Zaid bin Sabit mencium tangan Abdullah bin Abbas. 3. Ada sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Seorang perempuan bernama Ummu Sulaim menyerahkan anaknya kepada Rasulullah SAW. Aku miskin, tidak punya unta, tidak punya kuda, tidak punya harta. Yang lain menyerahkan hartanya, aku tak ada, aku serahkan anakku untuk menjadi pembantumu ya Rasulullah. Umurnya 10 tahun. Anak itu bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik menjadi pembantu Nabi 10 tahun. Apa kata Anas bin Malik? Aku cium telapak tangan Nabi, atyabu min rihil miski, lebih harum dari semerbak kasturi. Itu dalil mencium tapak tangan Nabi SAW. Aku rasakan tapak tangan Nabi, atyabu min rihil miski, lebih harum dari semerbak kasturi, lebih halus daripada sutra. Begitulah lembutnya tapak tangan Nabi Muhammad SAW. Ada sahabat Nabi namanya Asma. Asma melihat tempat air minum Nabi namanya qirbah. Qirbah itu kulit kambing yang dijahit untuk tempat air minum seperti film koboi. Geribah bahasa kita, bahasa Arabnya qirbah. Lalu setelah Nabi meninggal, qirbah itu diambil oleh Asma hanya untuk mengambil berkah minum dari bekas bibir Nabi Muhammad SAW. Dan ketika anaknya sakit atau keluarganya sakit, dia tuangkan air, diminumkannya dari bekas bibir qirbah bekas minum Nabi SAW. Lalu apa hubungannya dengan ustadz, ustazah, dengan habib? Hadis menyebut al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para Nabi. Di situ dasar pengambilannya. Kalau ustaz sendiri, saya lihat-lihat dulu. Saya lihat dulu ulamanya, saya lihat dulu. Nah, takutnya saya barokah nggak dapat, TBC pindah. Bukan berarti kita rasional. Duduk saya dengan Habib Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki di Makkah. Habib Ahmad minum, saya minum minuman Habib Ahmad. Habis itu Habib Ahmad makan, saya makan sama dia. Habib itu Rasulullah SAW. Nah, ini ada ustaz pendidikan nggak jelas, belajar kemana, rokok nggak putus. Sebab itu maka idza ra'aita ar-rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, bisa terbang di awan, bisa jalan di atas air, la tartar, jangan tertipu, jangan terpukau, tapi pandanglah bagaimana istiqomahnya dalam agama. Ada guru kita, ustadz kita, habib kita, orangnya wara, zuhud, rendah hati, berjamaah, zikir, ambil barokah sesuai. Tapi masalah ini bukan paksaan, tidak masuk, bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, hanya termasuk mencari barokah dan fadilah. Dalilnya ada. Wallahu a'lam. Baik, yang keempat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat saya berbeda, saya hormati Ustaz Abdul Somad. Nama saya Satu Kurniawan, pangkat saya salah satu. Saya anggota dari Mayor Infanteri Andi Avandi. Jabatan saya Bintara Operasi. Saya mau bertanya Pak Ustaz mengenai teknologi, ilmu teknologi dan kemajuan zaman ini. Saya sebagai seorang tentara, saya menggunakan sebuah teknologi yaitu robot untuk mining.
sebuah Bitcoin. Dalam konteks keberkahan ini, saya mau bertanya, robot yang saya hasilkan dari smartphone itu dapat menghasilkan koin yang bisa saya jual. Apakah itu saya mendapat keberkahan? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak punya robot. Robot ini menghasilkan koin. Koin ini dari mana dapat robot nih? Dari mining, Bitcoin, uang digital. Dari mana dia dapat? Dengan cara apa dia? Dengan program yang ada di server yang kita ikuti, lalu mendapatkan sebuah koin, dan koin itu macam-macam. Nanti bisa diuangkan. Dan kita jual, ada perusahaan namanya Indodax yang ada di Indonesia, dan bisa menjadi uang sebuah rupiah. Islam tidak mengatur kita naik apa, mereknya apa, karena teknologi akan canggih terus. Dia hanya mengatur substansi kaedah umumnya saja. Kalau dalam transaksi itu tidak terdapat ghish, tipu, zulm, aniaya, gharar, gambling, judi, ketidakpastian, maka transaksi muamalat, jual beli, transaksi apapun boleh. Tapi kalau di dalamnya ada ghish, tipu, di dalamnya ada zulm, aniaya, di dalamnya ada gambling, gharar, ketidakpastian, maka walaupun tidak ada tiga-tiganya, salah satu, maka transaksi itu haram. Walaupun tidak canggih. Jangan, kita tidak lihat canggih tak canggihnya. Contoh e-commerce, jual beli barang, tapi akadnya kita tidak lihat orang, tapi dia melalui multimedia. Maka e-commerce diputuskan oleh Lembaga Bahsul Masail di NU, di Muhammadiyah namanya Majelis Tarjih, boleh, tapi bersyarat selama tidak ada menyediakan tas, dia kasih gambar, kirim ke nomor rekening ini. Begitu barang datang, tak sama dengan gambar. Di situ kulit buaya, ini kulit ular. Lalu kemudian di mana kita bisa tukarkan? Makanya harus ada aturan klik. Kalau tidak ada di kota ini, bisa perwakilan di kota ini. Nomor kontak person, orangnya jelas, sehingga terhindar dari yang tiga. Jangan ada tipu, jangan ada zulm, aniaya, jangan ada gharar, gambling, ketidakpastian. Maka kalau selamat dari yang tadi, pelajari dari awal sampai ujung akhir, tak ada tiga-tiganya, halal. Ada tiga-tiganya, jangan, karena kita mencari rezeki yang berkah. Duit hantu dimakan setan. Tak ada berkah, cuma numpang lewat aja di tiga, cuma numpang dosa aja, itu apa? Nauzubillah.